Mau kemana Mas? Waalaikumsalam. Panjenengan dari Bang, ketemu lagi. Kita nggak bisa pelukan, kotor gue. Ih, gokil. Situ ya, Pak. Samping. Sini. Nikah Ngeri. sama orang Jepara. Ngeri. Hah? Nikah sama orang Jepara. Enggak. Jenengan. Nyari kusen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel Wardi Official. Oke, video kali ini adalah trip perjalanan balik menuju ke barat, yaitu ke Jakarta atau ke Bekasi, bersama Bang Syahbudin Erwin pergi jauh naik bis. Dan kita berencana balik bareng dari Jepara ke Jakarta, naik salah satu bus yang belum lama ini rilis. Tapi karena pemberangkatannya masih sore, jadi saat itu kita berdua cuma istirahat di Masjid Baitul Makmur di dekat alun-alun kota Jepara. Dan juga kami cari makan pagi yang kesiangan sambil melihat-lihat kota Jepara berjalan kaki. Kota Ukir adalah julukannya. Menurut indonesia.go.id, cerita dan legenda pengukir dan pelukis sudah ada sejak zaman kerajaan Brawijaya dari kerajaan Majapahit yang bernama Prabangkara yang sudah dikenal di seluruh negeri. Cerita legenda tersebut udah sangat santer di kalangan masyarakat umum di kota Jepara mungkin ya. Jadi udah dari zaman dulu tuh. Dan juga ukiran Jepara pun udah ada sejak zaman pemerintahan Ratu Kalinyamat sekitar tahun 1549. Selain kota ukir, Jepara juga sering disebut sebagai kota Bumi Kartini karena disinilah pahlawan nasional kita Raden Ajeng Kartini dilahirkan. Bahkan Raden Ajeng Kartini pernah menulis sebuah prosa yang berjudul Van en Vergeten Uthoje atau Pojok yang Dilupakan. Karena pada saat itu banyak seniman-seniman ukir namun tidak mendapat penghargaan yang berarti di masyarakat. Sudah sepatutnya kita bangga karena buah karya tangan-tangan handal seniman ukir Jepara yang sudah mendunia sampai mancanegara hingga saat ini. Bahkan kini Jepara mendapat predikat internasional sebagai The World Carving Center atau kota ukir sedunia. Ajib bener. Semoga kedepannya bukan cuma julukannya aja namun juga perekonomian masyarakat Jepara khususnya para seniman ukir kedepannya makin bagus. Makanya cintai produk-produk Indonesia. Oh iya, ini pintunya ya. Ya, monggo Pak. Mas. Ngapain? Gimana? Nyolong list? Oh, tak ada. Ketahuan nyolong langsung putus PLN. Setelah seharian kita menghabiskan waktu di kota Jepara, sekitar habis sholat asar, kita melanjutkan perjalanan yang sesungguhnya. Inilah trip bersama Bang Syahbudin Erwin dalam channel Pergi Jauh Naik Bis. Salam gokil.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel Wardi Official. Oke, kali ini gue lagi ada di Jepara. Gue mau balik ke barat, nyari kitab suci kali ke barat. Gue mau balik ke Jakarta, naik bis yang baru rilis belum lama ini. Dia ngeluarin double decker dan ada kelas sleepernya. Dan hari ini gua nggak sendiri, gua ditemanin sama ini nih dia nih pergi jauh naik bis Bang Erwin. Naik kawan lah, gokil. Makasih ya udah ngajak saya jalan. Oh enggak ah, saya yang ngajak dia jalan. Gue yang ngajak dia sobat orangnya ditemuin. Oke, kita berdua mau ke Jakarta bareng. Dan kita mau menuju Hotel Kencana karena naik bisnya itu dari Hotel Kencana katanya. Sibuk passion Kapan kita jalan bertiga ya. Bagaimana keseruannya? Saksikan bersama Bang Erwin Syahbudin. Hanya jangan mau. Salam gokil. Nah, jadi lokasi Hotel Kencananya kalau dari alun-alun dari sana sampai ketemu Tugu Raden Ajeng Kartini, belok ke kiri. Nanti setelah belok kiri, pokoknya dia depan-depanan sama Bank BNI. Nih gimana nih Pak di kota Jepara, review tukang makanan? Oh iya nih, kebetulan kayaknya hari ini sepi ya? Apa gimana sih? Bukan sepi Pak, emang jarang yang dagang. Oh. Buat di kota kita susah loh nyari tukang makanan ya. Kita harus ke pasar dulu nyari pasar. tukang nasi padang. Juga Pada tutup ya. Iya. Jadi kenapa ya kalau di Jepara itu susah banget? Buat orang Jepara, tulis ya di komentar Bang Wardi, di mana sih kuliner yang recommended gitu loh. Tadi ada Pak yang di sono no, cuman tutup. Oh gitu. Oh ya, saat itu Iya, pusat kuliner, cuman dia bukanya malam. Oh. Nah, ini BNI-nya. Nah, itu hotelnya. Kita sengaja nyetop dari sini karena kemarin tuh ada info kalau bisnya belum bisa masuk ke terminal Jepara. Daripada kita udah ke terminal suruh ke hotel ya kan, mendingan langsung aja kita stop di Hotel Kencana ya. Tapi kita udah info juga sama yang di agen terminal Jepara itu kalau kita nunggu di Hotel Kencana. Jadi Hotel Kencana dari Masjid Baitul Makmur sebenarnya cuma 700 meter atau jalan kaki cuma 9 menit. Di sini depan-depanan sama Bank BNI ya. Karena jalan kaki cuma 9 menit, kita putuskan buat jalan kaki aja lah biar sehat. Lagian juga sebenarnya di sini tuh ada ojek online. Kalau kita ke Hotel Kencana saat itu jumlah bayarnya tuh cuma 5.000 gitu kan. Ya Allah, nggak tega aja gitu. Masa bayarnya goceng, bensin aja 7.400 ya kan, Pertalite. Masa kita kasih goceng? Mendingan kita jalan kaki aja dah. Jadi menurut informasi yang beredar di masyarakat dan juga menurut laman m.redbus.id, Kencana Travel adalah operator shuttle populer untuk rute perjalanan antar kota di Jawa Tengah. Didirikan pada tahun 2016 dengan nama Aloy Executive Shuttle. Kencana Travel yang berpusat di Semarang ini awalnya mengoperasikan 6 unit bus. Berkat layanan terbaik dan armada yang nyaman, Kencana Travel kini berkembang pesat dengan penambahan jumlah armada dan rute-rute yang menghubungkan kota-kota di sekitar Solo. Contohnya rute yang populer itu rute Joglo Semar yang singkatan dari Jogja, Solo, dan Semarang. Kencana Travel ini menggunakan armada Toyota Hiace atau Hiace yang dibagi dalam 2 kelas, premium dan juga eksekutif. Dan berhubung Bang Erwin yang beli tiket, jadi Bang Erwin masuk ke dalam buat menukarkan tiketnya. Nah gitu, tahu gitu mah Bang, saya aja yang masuk ke dalam.
Dan kalau ada yang nanya Hotel Kencana itu masih satu perusahaan, jawabannya jujur aja saya nggak tahu. Bagi yang tahu tulis aja di kolom komentar apakah Hotel Kencana masih satu perusahaan dengan Kencana Shuttle gitu. Karena masih ada waktu sekitar beberapa menit, akhirnya kita cari tempat makan karena perut kita berdua udah lapar. Dan sekitar jarak 100 meter di sini ada tukang nasi Padang, masakannya enak. Harganya juga murah. Sebelum naik mungkin kita harus isi perut dulu karena makannya mungkin di atas jam 7 malam. Jam segitu kayaknya perut kita berdua udah teriak-teriak ya. Yang penting mah pondasi dulu. Pondasi itu harus kuat. Makan. Oke, ini armadanya kayaknya deh baru datang. Valentino. Diikutin sama Bejau tuh. Oke. Bejau jurusan Jepara Bogor. Ayo Pak. Ayo langsung kita masuk aja. Wah, nih agennya nih. Jepara ya. Tapi masuk terminal gak Mas? Iya masuk tadi, sempat kewalahan sih. Soalnya kabelnya pada rendah semua. Oh. Tapi udah resmi masuk terminal ya? Udah resmi. Oh. Nah ini ada pramugarinya nih. Jadi pramugarinya lagi ngecek tiket penumpang sebelum penumpang naik ke atas. Karena buat sampai saat ini tiket perinannya itu belum jadi. Jadi kalian kalau mau naik hanya menunjukkan tiket elektronik yang ada, yang kalian beli dan pesan di situs resminya Kencana. Jadi Kencana ini kalau kemarin belum sempat masuk terminal Jepara, kali ini dia udah resmi bisa masuk ke terminal Jepara. Tadi gue udah nanya agennya, soalnya kalau buat masuk ke terminal Jepara itu sekelas double decker kayak gini banyak kabel-kabel yang menjuntai, jadi mungkin takut nyangkut kali ya. Tapi sekarang udah resmi kok bisa masuk ke terminal Jepara. Kita di mana, Pak? Ini Mas. Nih, Sini. ini sleeper 6, ini sleeper 5. Sampean mau kanan apa kiri? Aduh. Aduh. Ayo monggo Mbak kalau mau lewat. Enggak lewat. Oh, nggak mau lewat. Oh, itu buat tas di belakang ya, Mbak? Boleh juga kalau mau naruh. Oh iya sih, luas ya. Ayo udah. Siap. Ntar dulu Mbaknya mau lewat. Oh, nggak lewat. Mbaknya namanya siapa? Ernita, Mas. Ernita. Mantap. Berarti ikut dari awal rute ini ya? Iya. Tapi sebelumnya udah pernah jadi pramugari. Belum. Baru ini? Baru ini. Mbak, sepatu di mana ini, Mbak? Sepatu di mana, Kak? Di sini aja, di bawah aja. Taruh di bawah juga nggak Oke. apa-apa. Soalnya yang ini nggak ada rapi. Sebentar. Maaf ya, Pak. Ini kalau mau tutup aja nggak apa-apa. Oke.
Kita setting dulu. Ini masih berantakan banget. Tasnya kegedean. Kayak orang mau mudik. Oh, ini ada gordennya nih. Oke. Kita setting dulu. Oke, sekarang gue lagi ada di kursi dek atasnya dari bus Kencana. Untuk seat atasnya ini menggunakan kursi dari Rimba Kencana yang model terbaru ya. Yang wah nyaman banget nih. Kalau kursi begini gue pernah naik tuh waktu di BCU. Kursinya sama kayak gini. Modern banget asli, keren, lebar. Cuma kursi lebar ini bakal makan ruang di tengah. Jadi kalau kalian lewat tuh kadang suka nabrak dengkul-dengkul orang yang lagi pada tidur. Nah, karena kursinya memang lebar banget asli. Kita review sedikit. Di sini ada tombol reclining seat buat majuin dan mundurin kursi kalian. Tinggal tarik aja tuasnya ke belakang. Sini juga ada handrails. Kita naikin. Loh kok handrailsnya nggak mau naik? Yang ini coba. Yang ini coba. Nggak mau naik ya? Norak banget. Nah. Oke, jadi beginilah mentok ya. Beginilah kalau kondisi leg rest-nya dinaikin ke atas dengan tinggi 168 cm, kaki gua masih mentok di depan. Mana nggak pakai sendal lagi ya? Nggak pakai sepatu lagi. Sepatunya ada di bawah. Oke, lanjut. Jadi masih mentok ya, tapi sebenarnya sih masih nyaman lah. Kalian masih bisa tidur pulas karena kursinya nyaman banget. Apalagi kondisinya bisa direbahin kayak gini. Di sini juga ada cup holder buat kalian naruh botol minum. Dan ini ada pegangan. Biasanya pegangan ini kepake kalau ada orang yang lagi jalan gitu. Kan bis ini goyang-goyang. Nah, ini kepake buat pegangan tangan, buat pijakan tangan. Terus apa lagi? Oh iya, di sini juga ada colokan listrik buat kalian ngecas handphone. Kayaknya nggak perlu diingetin lagi ya kalau colokan listrik di bus ini berfungsi buat nyolokin HP aja. Cuma HP yang diperbolehkan, nggak boleh powerbank, nggak boleh laptop.
Nah, jadi di deck atas ini total seatnya ada 34 seat dengan kursi yang super nyaman. Dan untuk bagian paling depan itu ada LCD, cuma LCD-nya ya elah kalingan dia lagi. Hah, nggak tahu-taunya kali kalau orang lagi nge-review. Di sini itu nggak pakai yang suka digantung di lover AC ya, yang bau jeruk gitu, yang kalau masuk kepala kita puyeng nyium baunya. Kalau ini pengaruh ruang yang spray otomatis di depan, dan juga ada kamera CCTV. Nah, jadi buat jaga-jaga keamanan kalau sewaktu-waktu ada tindak kejahatan udah terekam di atas. Waspadalah, waspadalah. Au. Dan di atas ini ada bagasi ya. Coba kita lihat. Ada bagasi dan juga sound musik. Lumayan luas sih bagasinya. Belakang juga ada spray pengaruh ruangan otomatis. Nah, ini ruangan favorit saya. Yuk kita masuk. Wih, aquanya pada jatuh. Sumpah bukan gue yang jatoin, sumpah dia jatuh sendiri, bukan gue. Di sini ada 2 kursi ya buat kalian merokok. Jadi kalau kalian merokok nggak usah maju ke depan supir atau di samping supir, karena kadang kita merasa mengganggu driver yang sedang bertugas gitu, atau mengganggu kru yang sedang bertugas. Nah, mendingan di sini nih emang kalau bis ada smoking roomnya asli bener-bener mantep deh ya. Ini kacanya bisa dibuka, bis. Dah, sadis. Dan ada hordingnya juga. Cuman fungsi hording ini buat apa ya? Kan kalau kita ngerokok, ininya dibuka biar asapnya keluar. Oke, oh di sini juga ada asbak kecil. Nah, ini sungguh hisap mania sangat termanjakan sama ruangan ini. Jadi dengan harga 250.000 ya, itu masih promo, mungkin nanti normalnya nggak tahu berapa. Biasanya rata-rata bis Muryaan sih buat sekelas sleeper itu dia harganya 300 ribuan ya. Karena kemarin gua ke Jepara pun naik yang kelas sleepernya dari Nusantika itu harganya 300 ribuan. Mungkin nanti harga resminya bakal diumumin sama PO di sana berapa untuk kelas sleepernya. Dan untuk kelas yang di deck atasnya itu tarif promonya itu 200.000. Jadi dengan tarif cuma beda 50.000 ya, kalau gue sih ya milih yang sleepernya sekalian. Dan Bang Erwin tuh emang gece banget kemarin, dia langsung pesen 2 buat gua sama dia di kelas sleeper, dan untungnya masih dapet 2 kursi terakhir di kelas sleeper. Makasih Bang Erwin. Isep terus. Dan nilai plusnya dari PO Kencana kali ini, dia menggunakan pramugari ya. Dan pramugarinya ini yang gue lihat dari sebelum penumpang berangkat itu dia sangat informatif dan sangat membantu penumpang ya. Apalagi penumpang yang bawa anak-anak. Tadi siapa ya namanya ya? Lupa lagi. Top. Pertahankan Mbak. Mbak siapa ya? Pertahankan lah pokoknya Mbak. Oke, lanjut. Udah naik ke kursinya. Oke, kita dipinjemin bantal, dipinjemin selimut, ada colokan listrik, ada cup holder, ada lampu baca, nyala, sip, ada tombol recline. Wah, maju. Wah, gokil. Jadi dengan tinggi badan gue yang 168 cm,
ininya tuh pas banget ya, nempel di ujung jempol kaki dan bisa full selonjoran. Tapi nggak tahu ya, kalau tinggi badan di atas 170 cm mas, kayaknya mah mentok deh. Ya agak ngelipat begini nih, bisa nih agak ngelipat. Oh ini ada avotnya, coba kita coba avotnya. Udah punya dia nyala itu, punya gue metong. Curang ya, ada orang dalam pasti dia nih bisa nyala. Mendingan kita review avotnya Bang Erwin aja. Pak, minjem avotnya ya. Ya, avot saya mati. Jadi di avot korek nyala. anjir pakai korek. Viral dong kita. Oke, ini avotnya. Di sini ada tombol film. Nah, film apa nih, Pak? Banyak. Lagu. Oh, ini lagu. Coba kita setel. Oh, ala video, tapi video lagu. Oke. Musrik. Nggak keluar. Oke, nggak keluar suaranya. Mungkin suaranya pakai headset kali ya, karena di sini ada colokan 3,5 mm jack audio. Di sini ada juga port USB. Ini buat apa ya? Apa buat ngerekam atau buat ngecas? Oke. Udah. Cuma avotnya cuma itu doang. Nggak bisa yang lain-lain. Atau ini? Nggak bisa. Pak, makasih Pak ya. Nggak bayar kan? Bayar. Dicatat aja dulu. Kenal amat duit. Oh ya, satu lagi di sini itu ada safety belt. Terdapat safety belt. Cakep. Tarik safety beltnya masih keras ya. Mungkin ya masih baru dan jarang yang pakai juga. Coba kita simulasiin kalau hordengnya ketutup. Oke, hordengnya kecil dan minimalis, tapi sangat berfungsi buat menjaga keprivasian kita. Karena buat jaga-jaga kan, bukan buat jaga-jaga sih. Jadi kalau lu tidur mangap atau tidur ngiler kan minimal orang nggak ada yang tahu kan. Ini hordeng berfungsi banget. Di sini ada lagi. Pak, dadah. Nah, cuma kalau hording full ketutup kiri dan kanan, dari depan masih bisa kelihatan. Karena ininya itu nggak ketutup. Nah, kita masih bisa ngelihat orang di depan kita nih, tidurnya mangap atau tidurnya ngiler. Oh juga di sini ada ini ya, alat pemecah kaca darurat. Jadi buat emergency kalau sewaktu-waktu ada hal-hal yang tidak kita inginkan, pakai alat pemecah kaca darurat. Sebenarnya sih alatnya simple tuh, nggak harus digetok, dihantam ke kaca. Cuman kalau nggak salah cuman gitu doang, langsung retak deh. Loh, ini ada HR udah jalan. Kayaknya dia masih libur ya, 1 Muharram, karena ini libur 1 Muharram atau mau kemana gue juga kurang paham. Raja Salman. Oh iya, bis dari PO Nusantara lagi. PO Kencana ini menggunakan bodi Jetbus 13 SDD dengan menggunakan mesin dan juga sasis Scania K410 IB. Mantap.
adem banget sih ini, bukan adem sih, nyaman banget sih ini asli. Guncangannya itu kita seakan-akan kayak lagi naik perahu ya. Kalau perahu di lautan kan suka tidur pulas ini mah. Ini tetangga sibuk banget, ngapain sih tetangga nih? Dan yang enaknya lagi dari kelas sleepernya dari PO Kencana ini, di bagian belakang dari kursi kalian tuh ada space yang lumayan lega buat kalian naruh tas. Ini ada space segini. Waduh, tas saya kejepit. Ini ada space segini buat kalian naruh tas. Jadi tas kalian yang ada alat-alat yang mungkin penting atau rawan hilang, nggak perlu kalian taruh sini. Kalian taruh sini aja. Insya Allah aman lah. Oke. Nah ini bisa nih buat ngecas. Atau di atas ada lagi? Oh, ternyata di atas ada lagi. Jadi ini tuh fungsinya. Nah, selain ada port USB, ini port USB ya. Pokoknya buat kayak pala charger gitu. Nah ini ada tombol nih. Di sini nih, ini ada tombol. Nah fungsinya ini center ternyata. Nah, gokil. Iya. Inovasinya keren juga sih. Dan fungsi ini pastinya berfungsi banget ya dalam sebuah perjalanan kalau kita lagi nyari barang di waktu malam hari. Lampunya, sadis. Hunting dulu, yuk. Oke, sekarang kita lagi mampir di Terminal Jati Kudus, mungkin buat naikin beberapa penumpang. Dan ini ternyata HR udah mulai beroperasi hari ini. Kalau kemarin kita nggak ngeliat Haryanto dan STJ, dan hari ini kita udah bisa lihat dia mengaspal lagi di jalan. Oke, yuk kita hunting keluar sebentar. Oke, sekarang lagi ada di Terminal Jati Kudus, dan itu New Xantika apa yang kemarin bar solid yang sleeper Dream Coach kemarin gue naikin. Dan ini ada BJU, di sana ada Bandung Express, ada Nusantara. Nah ini tim pasukan Berlian Jaya, ini tim pasukan New Xantika. Wah ramai sekali. Dan di situ ada Berlian Jaya yang Tronton 2542-nya. Kalau nggak salah itu ke Bojonegoro dah. Nah ini yang pernah gue naikin nih, BJU. Dia start ini dari Bogor, terus masuk ke Pasar Rebo, Jati Asih, Jatiwarna. Jatiwarna dulu baru Jati Asih. Langsung jos ke arah Muryaan. Gokil nih. Berbodi Avante H7. Tronton Volvo B11R bersandingan dengan Berlian Jaya Tronton 2542-nya, Mercy-nya, Tronton Mercy 2542-nya. Banyak orang kak, si kakak.
97. Oh, ini slipernya dari Sahalah. Oh. Oke, jadi gue mau ngasih informasi kalau ternyata gue juga baru tahu kalau di bawah ini. Nah, ini tuh tempat istirahatnya kru ya. Ini tuh kayak semacam ada laci 2. Dan itu buat mereka istirahat ada di bawah sini. Ini gokil sih, mantep banget. Ada mbak yang mau lewat. Nah, kalau ini tuh dia mungkin tempat istirahat juga ya, karena ada 2 juga nih. Kayak semacam laci gitu. Aduh, saya jadi nggak enak nih ngatasin orang yang lagi istirahat di bawah saya. Maaf ya mas, maaf mas. Jadi kita baru aja dikasihin snack satu-satu. Pertama dapat air mineral seukuran 330 ml. Dan ini ada snacknya. Coba kita lihat. Wow, ada nabati. Kayak ada nabati. Nah, ini yang penting banget emang, roti. Nah, ini roti itu udah paling bener ya buat mengganjal lapar di jalan ya. Apabila rumah makannya masih jauh gitu, kalau snacknya roti itu udah paling bener dah pokoknya dah. Good, Kencana top. Oke. Masuk. Ada apa lagi? Sama pilus. Sip. Oke. Keren sih. Cakep. Oke, jadi kita baru aja dikasihin menu makannya. Nah, jadi sistemnya di Kencana ini kita nggak menu makannya berarti bukan prasmanan ya. Biasanya kan prasmanan kan. Nah, ini menu makannya kayak begini nih, disuruh milih. Asli mewah banget. Nyalain lampu. Nah, ini ada apa nih? Chicken sweet sour, chicken barbecue. Gokil sih, gokil ya. Cuma gua nggak tahu untuk dek atas menu makannya juga sama atau enggak. Tapi nanti gue tanya deh ke mbaknya, kalau dek atas tuh sama nggak sama kayak yang sleepernya ini menu makannya. Nasi uduk kayak agak ada nasi uduk. Saya nomor 2. Chicken barbecue. Langsung dicatat. Kalau buat dek atas sama nggak menunya? Sama semuanya. Oh sama. Oh ini. Makasih ya mas ya. Oke, makasih. Nah, ini kasih kupon sama mbaknya. Oke sih. Wah. Dia pesan apa tuh? Tetangga sebelah. Iya udah sama minum. Nanti di rumah makan mana mbak? Bejana Cafe. Daerah? Daerah Wuleri. Oh di Wuleri. Oh baru dengar Makasih sih. ya mas ya. Oke. Itu pinjam dulu sebentar menunya. Oh menunya. Wah. Mau buka warteg? Wah. Oke. Ternyata di rumah makannya di Bejana Cafe dan Resto di daerah Wuleri. Wah udah nggak sabar nih mau nyobain masakannya ini. Menurut gue sih gue perdana ya dilayani kayak gini. Emang gue nya aja ini mah yang norak. Pak mesen apa pak? Nomor 8 Emang ngerti? itu sini. Apa itu sini? Udah gue nggak ngerti dah. Biasa nasi uduk.
Nah, jadi bus dari Kencana ini setelah mengambil beberapa penumpang di jalur yang dilaluinya mulai dari Jepara, Kudus, Demak sampai ke Semarang, akhirnya tibalah kita saatnya untuk siap-siap memasuki rumah makan di Bejana Resto ya di daerah Weleri, kalau nggak salah dekat Alas Roban apa ya. Dan ini menarik banget kayaknya nih tempat makannya nih. Yuk ikutin terus, jangan di skip. Oke, jam. Kita makan dulu. Bejana Coffee dan Eatery yang terletak di Jalan Lingkar Alas Roban, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah ini adalah tempat pilihan dari perusahaan otobus Kencana Jaya Transindo dalam melayani kebutuhan makan malam para penumpangnya. Sebuah terobosan yang dilakukan PO Kencana ini dalam hal pelayanan kepada para penumpang ya. Dari segi pelayanan, menu makan dan juga restonya itu sendiri yang mungkin jarang kita temui di perusahaan otobus lainnya. Waduh, jos tenan sih ini, gokil. Jadi yang saya rasakan ketika ngeres di sini tuh seolah-olah kita tuh lagi nggak dalam perjalanan menggunakan naik bus gitu. Kayak kita lagi mau wisata kemana gitu, terus ngeres, mampir, makan, kopi, nyantai-nyantai di sini gitu, gokil banget. Bahkan kita tuh bisa nyaru sama orang yang lagi pada malam mingguan. Berarti ini konsep yang baru, Konsep baru. keren. Rumah makannya konsep cafe resto ya. Ya. Kelas apa banget. Yang nomor 2. Jadi ambil sendok sendiri. Ini apa lagi Mbak? Kerupuk Mbak? Ya, Kerupuk, pisang. pisang mau ngopi boleh. Wah mantap. Kopi susu, kopi jahe. Gratis gitu udah satu paket. Ya yang bayar ini. Oke, keren gratis. Oke. Ini gratis. Gratis. Minum gratis. Kopinya Yang bayar. Kopinya bayar, ingat kopinya bayar. Oke, jadi gua udah ngambil pesanan makan gua. Chicken barbecue dan ini dia. Gokil ya. Ini ada saladnya dan mayonnaise. Ini ada chickennya dan di bawahnya itu ada nasinya. Gokil. Dapat pisang dan juga teh manis. Dan juga free kerupuk sih. Cuma gua nggak mau pakai kerupuk. Makanannya belum jadi. Saya duluan ya. Saya makan duluan ya. Suwe banget. Begitu makanannya jadi dia malah pindah ke belakang. Nah, jadi kalian kalau makan di resto ini
Selain tempatnya boleh di dalam, kalian juga boleh makan di sekitaran sini nih. Gimana Pak? Mantep, Mantep ya? enak banget. Enak? Loh, mau cobain? Enggak? Mesra amat pakai mau cobain. Ini apa sih, spaghetti ya? Ya. Kayak spaghetti gitu ya? Diolah Di apa yang ditumis? sedemikian rupa. Oh keren, spaghetti ditumis. Keju, terus pakai daging, pakai jamur. Tapi emang menarik banget ya. Dari menunya, dari tempat konsep restonya gitu. Ini mah resto kan, bukan servis makan yang biasa kita dapat di bis-bis pada umumnya ya. Ini tuh konsep yang baru menurut gua. Kayaknya baru. PO Kencana doang dah yang berani kayak gini. Lihat aja nih, ya kan? Ini mah nyaru dan nyampur sama orang yang lagi malam mingguan coy. No. Karena ini emang malam minggu sih. Kalau di tempat servis makan bis-bis pada umumnya biasanya kita dijatahin waktu itu 30 menit. Tapi kalau di sini kayaknya nyantai banget gitu. Kita kayak lagi ini ya Pak? Kayak lagi tour jalan-jalan terus ngeres dulu sebentar ya. Piknik terus berhenti makan di sini. Nyantai. Lama nongkrong dulu. Nyantai dulu ya kan. Kalau belum dipanggil-panggil nggak akan berangkat. Ya, gokil sih, ini konsepnya keren banget. Jadi emang lagi berasa malam mingguan. Cuman sama Bang Erwin. Ada bang video Bekasi Timur ya. Jatiwarna lewat gak? Jatiwarna ya. Saya Jatiwarna aja. Ada yang turun Jati Asih? Ada. Ya saya ikut Jati Asih aja. Jati Asih aja, Iya. ya. Selamat malam. Yap, jadi sepanjang perjalanan kali ini menggunakan bus dari Kencana memberi sensasi yang menyenangkan dan juga nyaman kalau menurut saya. Dan buat kalian yang pengen naik bus ini nggak usah khawatir karena beberapa kali bus ini mengambil penumpang di sepanjang jalur yang dilaluinya saat itu, mulai dari Jepara, Kudus, Demak, sampai juga Semarang. Tapi di agen-agen resminya loh ya, agen resmi, bukan agen bodong ya kan. Puser kali bodong. Oke, sebelum gue tutup mungkin gue mau ngasih sedikit conclusion anjay, kelebihan dan juga kekurangan pada bus ini. Ini berdasarkan penilaian pribadi tanpa di-endorse, tanpa dilebih-lebihkan atau bahkan dikurang-kurangkan. Mungkin kita mulai dari kelebihannya dulu kali ya. Yang pertama, bus ini menawarkan pelayanan prima dan mewah dengan kru yang ramah. Lalu sensasi yang ditawarkan dalam pelayanan di rumah makan memberikan suasana baru nih, yang mungkin jarang kita temuin di bus-bus lainnya. Seperti pelayanan menu di dalam bus dari mulai kelas sleepernya dan juga kelas eksekutifnya, semua sama tanpa dibeda-bedain bang. Mulai dari menu dan juga tempat makannya itu sendiri. Dan salah satu kenyamanan dalam bus ini tidak diragukan lagi. Udah pokoknya ada bang, bisa tidur pules, nyenyak, sampai mangap dan juga sampai ngiler. Scania emang gak pernah bohong. Dan untuk kekurangannya nih ya, kalau menurut saya sih mungkin ketidakadaannya rak sepatu di lorong kelas sleeper. Karena ini tuh berfungsi banget buat ya kerapihan sepatu-sepatu kita gitu ya. Semoga kedepannya ditaruhin rak sepatu agar sepatu itu nggak pada bececeran. Ya kan, kalau pada bececeran kayak sholat Jumat gitu kan.
Dan juga ini satu lagi, mungkin untuk kelas sleepernya nggak terlalu ketutup full ya, jadi privasi kita masih bisa dilongok dari belakang. Apa itu dilongok? Diintai dari belakang. Ya itu mah kondisional aja, karena ini udah bawaan dari pabrikannya begitu. Mungkin itu aja kali ya kelebihan yang saya rasakan, dan juga kekurangan yang mungkin ada beberapa yang ya masih worth it lah. Atau dari kalian ada yang mau menambahkan? Kalau ada yang mau menambahkan, tulis aja di tembok rumah RT kalian. Nggak di kolom komentar. Oke, itu sih penilaian pribadi aja kalau menurut saya. Kalau ada yang setuju ya syukur, kalau nggak ada ya mohon maaf, namanya juga anak-anak. Bang Wardi, sampai ketemu lagi ya. Thank you ya. Hati-hati di jalan, Pak. Yuk. Siap, sampai ketemu lagi. Bang Erwin duluan. Oke, tibalah sudah di ujung video kali ini. Buat kalian yang udah menyaksikan dari awal sampai selesai tanpa di-skip-skip, makasih. Yang di-skip juga, ya makasih juga. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya. Mohon maaf apabila ada yang kurang, ada ya kata-kata yang nyeleneh. Ya namanya juga anak-anak. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya hanya di channel Wardi Official. Salam Aumania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.